Cek, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 bahasa. Insya Allah dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan membahas apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang fungsi. Ya, tentang fungsi. Di pertemuan sebelumnya Bapak minta kalian mencari perbedaan antara fungsi dan relasi. Jadi ada dua kata. Yang pertama adalah relasi, ya. Yang kedua adalah fungsi. Dari yang mengumpulkan ke Bapak ya di WA, sebagian besar udah benar. Jadi fungsi ini pasti relasi, ya. Fungsi pasti relasi. Ya, tapi kalau relasi belum tentu fungsi. Nah, secara sederhana gitu, membedakan relasi sama fungsi. Apa yang membuat fungsi itu pasti relasi? Karena dia ada hubungan. Dalam fungsi itu ada hubungan di dalamnya, ada relasi di dalamnya. Tapi semua relasi belum tentu fungsi. Ya, tidak semua relasi itu adalah fungsi. Kenapa? Karena fungsi punya syarat. Syaratnya adalah setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Maksudnya macam nih. Kan ya, layar ya. Jadi di sini misalkan di sini ada si A, di sini ada perkumpulan B. Nah, ini circle-nya A, ini circle-nya B. Di circle-nya A itu ada angka misalkan huruf A besar, B besar, C besar. Nah, di circle-nya B itu ada A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Nah, yang namanya fungsi itu pasti, ya, dari sini pasti dihubungkan satu-satu, ya. Nggak akan ada yang menghubungkan ke dua atau mencabang, ya. Kenapa? Karena dia adalah fungsi. Nah, jadi nanti dicari nih fungsinya apa. Ini namanya fungsi. Tapi kalau misalkan relasi itu kayak gini. Nah, di sini ada A, B, C, di sini ada A, B, C, D. Yang namanya relasi itu hanya menghubungkan saja. Jadi dia tidak ada ketentuan yang mengikat, ya. Nah, jadi ini si A mencabang ke A kecil dan B kecil, ya, nyabangnya. Dengan yang B ke B saja, C menyabang ke C kecil dan ke D kecil. Nah, itu adalah relasi. Tapi dia bukan fungsi, karena fungsi itu pasti tepat satu. A besar ke A kecil, B besar ke B kecil, C besar ke C kecil. Oh, Pak, D kok tidak ada pasangan nih? Ya nggak apa-apa. Ya, nanti ada itu sifat fungsi, nanti ada, ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, jadi sederhananya kayak gitu untuk membedakan fungsi sama relasi. Nah, macam-macam fungsi itu ada beberapa fungsi yang perlu kalian pahami, ya. Ada beberapa fungsi yang perlu kalian pelajari. Jadi jenis-jenis fungsi. Sebetulnya kalau di LKS ada banyak jenis fungsi, ya. Tapi yang Bapak ingin kita pelajari atau kalian baca-baca di internet maupun di buku LKS, yang pertama adalah fungsi identitas, ya. Terus yang kedua adalah fungsi linear, ya. Terus yang ketiga adalah fungsi kuadrat. Nah, ini untuk jenis-jenis fungsi. Ada fungsi identitas, fungsi linear, dan fungsi kuadrat.
Nah, kemudian untuk sifat-sifat fungsi yang perlu kita pelajari adalah ada sifat fungsi ya, Bapak tulis sebelahnya. Sifat fungsi. Nah, sifat fungsi itu ada yang pertama nih. Yang pertama ada yang namanya Yang pertama ada yang namanya fungsi injektif. Ya, kemudian ada fungsi surjektif, ini sifatnya. Nah, lalu yang ketiga ada fungsi bijektif. Nah, karena materi kita hari ini masih berkaitan dengan definisi-definisi, jadi silakan anak-anak kalian pelajari ya. Jadi dia belum masuk perhitungan, masih definisi-definisi, insya Allah masih bisa kalian baca sendiri. Jadi silakan WA Bapak sebagai bukti kalian belajar hari ini. Silahkan WA Bapak dengan format ya, nama lengkap, terus kelas, terus setelah itu matematika wajib 10 bahasa. Hari apa besok? Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Nah, materi seperti ini. Terus yang pertama ya, yang pertama cari definisi dari A. Fungsi identitas, B. Fungsi linear ya, dan C. Fungsi kuadrat. Nah, kemudian yang kedua ya, buat contoh masing-masing jenis fungsi tersebut. Oke, buat contoh masing-masing jenis fungsi tersebut ya. Nah, terus yang ketiga, cari perbedaan antara sifat injektif, surjektif, dan bijektif. Keempat, buat contoh masing-masing sifat fungsi tersebut. Nah, ini yang perlu kalian kerjakan sebagai bukti dan mengikuti pembelajaran yang baik hari ini ya. Dan untuk yang kemarin-kemarin yang pertemuan sebelumnya belum mengumpulkan, Bapak masih menunggu, nggak apa-apa, silakan dikumpulkan ya. Karena itu adalah keaktifan harian kalian, Bapak lihat dari sana. Ya, kemudian langsung didouble sampai hari ini. Kalau misalkan kemarin belum, tapi kalau kemarin udah, berarti langsung fokus ke ini saja. Nah, cari definisinya, Bapak tidak menyarankan kalian mencari definisi di LKS karena nanti bahasanya susah dipahami. Silakan cari dari berbagai macam sumber, kalian baca dulu, kemudian kalian apa yang kalian pahami itu yang kalian tulis ya. Nah, kemudian buat contoh-contohnya boleh sama plug, boleh kalian buat sendiri lebih bagus. Pokoknya kalian paham dengan contoh yang kalian buat. Ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, dan kita akan masuk di pertemuan selanjutnya nanti ke
materi operasi perhitungan fungsi. Nah, itu yang sudah masuk hitung-hitung nanti ya, jadi Bapak akan menjelaskannya. Dan untuknya ini karena masih definisi sama contoh-contoh, kalian pelajari sendiri. Oke. Kira-kira seperti itu anak-anak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, semoga bermanfaat dan berkah selalu, tetap jaga kesehatan. Bapak tunggu WhatsApp kalian ya anak-anak ya, Bapak tunggu WhatsApp kalian, jangan sampai tidak mengumpulkan karena itu adalah bukti keaktifan kalian di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.